Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Prime Talk. Setelah sekian lama tidak ada obrolan mengenai Prime Talk. Nah, hari ini saya kedatangan tamu, yaitu namanya Kang Ahmad. Mampu bersaing silakan pamit. Ya, oke gas, tambah 2 torang gas. Beliau masih muda, tapi bentar lagi akan mendapatkan reward atau juga bonus bisa kebeli mobil. Beberapa poin lagi, gitu. Orangnya masih muda, terus juga jalanin bisnisnya udah lumayan lama. Nah, untuk lebih jelasnya, saya bakal ngobrol-ngobrol panjang dengan Kang Ahmad ini. Nanti teman-teman bisa tahu nih perjalanan Kang Ahmad dalam bisnis Best Corporation Syariah ini. Oke, langsung aja. Gimana, Kang Ahmad? Alhamdulillah sehat saya. Sehat ya? Alhamdulillah. Kirain sakit gitu. Alhamdulillah bisa ketemu lagi nih dengan Bang Raka nih, Masya Allah. Setelah sekian lama ya? Setelah sekian lama. Ketemu lagi kita di Prime Talk ya. Prime Talk. Masya Allah. Nah, ini juga kebetulan ada yang baru. Iya. Karena sebelumnya di Prime Talk ini, Iya. ini backgroundnya ini masih polos gitu. Oh. Sekarang udah ada. Wis, iya ya. Keren ya. Sekarang Iya. Udah ada kayak- pembaruan lah udah gitu ada kan. pembaruan Sebelumnya masih luar polos. biasa. Nah, ini ada upgradean juga nih. Ada upgradean juga buat ya. konten. Luar biasa. Gitu. Nah, oke, langsung aja Kang Ahmad nih. Oke, siap. Saya pengen ngobrol-ngobrol tentang perjalanan Kang Ahmad Iya. dalam bisnis Best Corporation Syariah. Iya. Gitu. Nah, dimulai dari awal, dari background Kang Ahmad itu sebelumnya apa? Oke. Gitu kan. Terus kenapa bisa bergabung di bisnis Best Corporation Syariah? Iya. Gitu. Boleh diceritakan Kang Ahmad langsung? Iya, jadi saya tuh awal bergabung di PT BES itu pada saat saya lagi kuliah. Lagi kuliah. Umur Lagi berapa kuliah. tuh berarti? Umur 23-an. 23? Iya, 23-an. Kenapa saya umur 23 baru kuliah? Karena sebelumnya saya kerja. Kerja dulu gitu. Oke. Di tahun 2018 saya kuliahnya. Nah, pada saat semester 5 itu lagi datangnya Covid. Pada saat itu semester 5 datangnya Covid. Kebetulan banyak sekali keperluan, ya kan? Dan juga pengeluaran begitu besar, akhirnya saya mencari-cari bisnis. Mencari-cari bisnis. Sebelumnya saya udah jalanin bisnis juga, bisnis reseller. Oh, gitu? Bisnis Oke, reseller oke. gitu. Yang saya jual di marketplace gitu kan. Terus saya beriklan juga di marketplace. Cuman pada akhirnya saya boncos di iklan. Boncos di iklan, terus saya tidak penjualan pun juga sedikit gitu. Nah, saya ketemu bisnis PT BES ini luar biasa. Saya lihat di YouTube. Saya lihat di YouTube banyak sekali yang sukses. Nah, Oke. karena saya penasaran, akhirnya saya lihat apa sih ini bisnis PT BES? Kenapa banyak yang sukses? Gitu. Ternyata bisnis PT BES ini bisnis yang kerjanya tim. Ya, kerjanya tim yang dimana kita di mentoring, kita dibimbing. Akhirnya itu yang membuat tertarik. Iya, akhirnya itu yang membuat tertarik. Dan penghasilan yang akan kita dapatkan itu real. Sorry, saya potong nih. Iya. Maaf ya. Nah, sebelum kita masuk lebih jelas ke situ. Oke. Tadi kan katanya Kang Ahmad sebelum masuk kuliah itu kan sempat kerja kan? Sempat kerja. Sempat kerja. Nah, kerja itu kerja apa sih gitu? Kerja sebagai maintenance. Maintenance. Di restoran. Oh, oke. Restoran. Oke. Tapi bukan di restorannya, di pabriknya. Pabrik yang menyetor atau supply bahan-bahan makanannya. Seperti itu. Saya sebagai maintenance-nya. Berapa teknisi. lama tuh di situ? Setahun. Setahun. Iya, setahun. Saya merasakan bagaimana bisa dapat gaji dan pengalaman kerja di sana. Oke. Seperti itu. Nah, setelah itu kan katanya sempet pernah jadi reseller juga. Pernah jadi Nah, reseller itu juga. ketika pas udah lagi kuliah Iya. jadi resellernya atau memang gimana tuh? Pas lagi kuliah. Pas lagi kuliah. Pas lagi kuliah saya jalanin reseller juga. Seperti itu. Ya. Berapa lama itu? Sudah setahun. Setahun. Setahun saya jalanin bisnis reseller itu. Ya, saya mencoba pengalaman baru karena saya ingin mendapatkan penghasilan tambahan
Akhirnya saya jalanin bisnis reseller itu. Terpenuhi nggak? Ya kalau dari penghasilan sih saya cukup ya, tapi nggak terlalu besar. Oh gitu? Iya, nggak seperti saya jalanin bisnis di PTBS ini. Kisaran berapa ketika waktu jadi reseller itu? Kisaran Penghasilan 5 juta bisa didapatin. Per bulan? Per bulan. Per bulan. Gitu. Cuman itu hanya beberapa bulan aja. Kadang saya boncos juga dari saya beriklan gitu kan. Terus saya untuk jalanin lagi modal untuk ngiklannya udah habis. Itu berarti network marketing juga apa gimana? Bukan. Jadi saya kerjasama dengan platform untuk saya memasarkan produknya, gitu kan, di marketplace, ya. Dan saya beriklan di sana seperti itu. Iya. Oke. Dan itu dijalani ketika sambil kuliah. Iya. Gitu. Jalani sambil kuliah. Setahun. Nah terus habis itu setahun gitu kan. Terus berarti masih kuliah kan berarti kan? Masih kuliah. Masih kuliah. Nah setelah setahun menjadi reseller, terus akhirnya saya cari-cari lagi bisnis apa nih yang bisa saya jalankan, hasilnya bisa besar ke depannya gitu. Nah, ketemulah bisnis PTBS gitu. Nah, bisnis PTBS ini saya lihat banyak sekali anak muda yang sudah sukses, bahkan orang tua pun juga banyak yang sukses gitu. Saya telusuri gimana caranya. Ya akhirnya saya ketemulah mentor saya, Kang Algian Saputra. Oh langsung? Langsung gitu. Oke. Ya, ketemu mentor Kang Algian Saputra, ini support sistemnya luar biasa. Nah itu ketemunya Gimana tuh? dari mana tuh? Dari media sosial kah? Atau ketemu langsung kah gitu? Enggak, saya enggak ketemu langsung. Karena gitu. kan beliau itu saya lihat YouTuber ya. Nah, saya lihat YouTuber, videonya kontennya edukasi semua untuk mengarahkan bagaimana kita mendapatkan penghasilan hanya dari rumah saja. Gitu. Akhirnya saya telusuri, saya penasaran, saya tanya-tanya, ya. Alhamdulillah saya jadi bergabung. Dan itu saya awalnya bingung untuk bergabung karena saya mikir modal dari mana untuk saya bergabung di bisnis PTBS ini. Ya, karena memang rata-rata yang saya jumpai ketika orang pengen bergabung di Business Base Corporation ini memang kendalanya yang paling utama itu modal. Sebenarnya bukan modal sih, tapi lebih ke biaya pengeluaran. Dan itu pun kan sekali seumur hidup kan. Iya, betul. Nah, dari Kang Ahmad gimana? Lanjut coba. Iya, jadi memang terkadang itu kita mikirnya kendaraan modal, tapi kalau modal itu kita usahakan, itu pasti bisa. Tidak ada yang bisa karena betul. kalau kita sakit pun ya kita harus berobat pastinya kan. Ya pasti. Nah kita harus mengeluarkan uang modal untuk biaya perawatan kita. Nah di sini kita berbisnis ya untuk kita bisa mendapatkan penghasilan yang dimana uang kita akan kembali karena kita jalanin bisnis. Dan akhirnya saya bertekad dari uang kuliah. Dari uang kuliah. Itu gimana tuh cerita? Maksudnya tuh uang kuliah yang dihususkan buat bayar semesteran, terus dialihin ke buat gabung di Business Base Corporation, gitu. Tanpa sepengetahuan orang tua apa sepengetahuan? Nah itu saya benar-benar nekat ya karena saya pengen punya penghasilan tambahan gitu ya dari rumah saja melalui digital marketing dengan dimentoring oleh Kang Algian. Akhirnya saya memutuskan karena saya uang kuliah itu kisaran 7 juta. 7 juta. Pada saat itu gabung di PTBS itu saya ngambil yang paket yang reguler. Waktu itu paket reguler berapa? Paket yang reguler itu 6,1 juta. Masih 6,1 ya? 6,1 juta. Ya alhamdulillah saya tekad bismillahirrahmanirrahim ya 6,1 juta itu untuk saya mendaftar di PTBS. Dapat berapa produk berarti waktu itu? Dapat 36 produk. Oh 36. Kalau sekarang kan 42. Sekarang 42 dengan harga produk. 7.600.000. Iya gitu. Produknya lebih banyak sekarang dan keuntungannya juga lebih besar. Kalau dulu gimana? Kalau dulu karena 36 produk itu ya saya bagaimana caranya produk itu nantinya saya balik modal. Akhirnya saya belajar terus. Karena kan kalau di bisnis PTBS ini kalau kita nggak belajar dan praktekin apa yang kita pelajari ya tidak akan dapat hasilnya. Akhirnya produknya itu saya jual-jualin. Dijual-jualin? Iya. Yang 30 berapa? 36 produk 36 itu. produk itu dijualin eceran. Dan jualinya nggak secara offline.
Jualinnya saya melalui Facebook, melalui marketplace, gitu. Marketplace ya. Dan juga ke rekan-rekan saya. Oke. Itu ke teman-teman Nah, gitu. sebelum Saudara. lanjut, Iya. sebelum dilanjut, ini saya agak penasaran. Iya. Uang kuliah Uang kuliah. buat daftar bisnis based corporation. Betul. Orang tua tahu apa enggak itu? Sebenarnya sih saya nggak enak juga ya kalau ngomong di sini gitu kan. Karena saya pakai ini tanpa sepengetahuan orang tua. Tanpa sepengetahuan intinya tanpa sepengetahuan orang tua. Betul. Gitu kan. Tapi sampai sekarang orang tua tahu apa enggak Kang Ahmad jalanin bisnis ini? Dan akhirnya tahu. Dan akhirnya tahu. Gitu. Oke. Udah berapa lama disembunyikan dan akhirnya tahu bahwasanya uang kuliah saya pakai karena kalau saya ngomong dulu ke orang tua, mungkin orang tua berpikiran yang lain-lain gitu kan. Jadinya takut saya jadi nggak bisa bergabung di bisnis PTBS karena kan niat saya pengen punya penghasilan gitu. Nah itu jangka waktu berapa lama Iya. supaya Kang Ahmad ini mengakui ke orang tua bahwa uang kuliahnya dipakai gitu? Iya. Jadi ketika saya dapat reward motor, reward yang pertama itu dapat bonus ya bonus 20 juta itu alhamdulillah saya dapatkan dan saya ngomong bahwasanya saya daftar di PTBS ini pakai uang kuliah. Terus gimana tuh? Ya orang tua pas kaget kok bisa gitu kan. Ya karena saya pengen punya penghasilan gitu untuk bisa berkuliah. Akhirnya ya sampai sekarang saya kuliah bisa ada tambahan untuk bayar dari bisnis PTBS ini gitu. Terus akhirnya waktu itu yang uang kuliah itu didaftarin ke bisnis based corporation kan? Iya betul. Terus akhirnya bayar kuliah gimana itu? Nah itu saya sempat menunda. Oke, Sempat nunda. Jadi saya pengajuan ke dekan untuk nunda semester dulu gitu. Oh, cuti 1 semester. Bukan, nunda. Bisa. Oh, bisa. Saya dapat surat gitu ya untuk nantinya dilunaskan gitu. Ya alhamdulillah bisa kebayar. Kebayar ya. Alhamdulillah. Dalam jangka waktu berapa ketika Kang Ahmad jalanin bisnis ini buat dapetin penghasilan ini butuh waktu berapa lama? Kalau saya jalanin bisnis ini dalam sebulan sih kalau dari produknya ya itu sudah saya jual semua gitu. Akhirnya saya udah balik modal dari yang produknya, eceran itu. Oke. Gitu. Nah, saya juga jalanin bisnis PTBS ini nggak hanya di rumah aja, tapi karena mentor saya Kang Algian itu memberikan akses untuk saya belajar secara private dengan beliau ya untuk datang ke rumah beliau untuk belajar. Nah, saya akhirnya ngontrak tuh. Ngontrak di Purwakarta. Saya merantau ke Purwakarta untuk belajar. Gitu. Nah, belajar di sana ya benar-benar gitu. Karena saya udah nekat kan ngeluarin uang buat bisnis PTBS ini ya gitu. Alhamdulillah 1 bulan saya udah balik modal dari produknya doang. Berapa tuh balik modal? Balik modal ya saya alhamdulillah udah dapat 7 juta. Dalam sebulan waktu itu? Dalam sebulan. 7 gitu. juta? 7 juta. Itu ngejualinnya eceran. Apa ada yang per paketnya? Eceran. Karena saya fokusnya itu jualin produk dulu. Oke. Gitu. Karena di PTBS ini kan kita bisa menjual satu paket atau satu produk gitu. Nah, satu produk itu dari produk saya yang saya punya gitu kan. Satu paketnya saya dari perusahaan saya tinggal order seperti itu. RO ya. FO namanya. Oh FO iya. FO. Jadinya gitu dalam 1 bulan terus berjalan 3 bulan tuh baru saya mempunyai hasil bonus dari PTBS. 3 bulan lebih lah gitu. 3 bulan lebih saya mendapatkan bonus 20 juta. Gitu, bonus 20 juta. Dari awal ketika daftar jangka waktu 3 bulan udah dapet bonus 20 juta. Iya, bonus 20 juta. Dan itu saya sempat ini juga kaget. Alhamdulillah saya ketemu bisnis yang tepat gitu. Yang dimana saya bisa memiliki penghasilan hingga puluhan juta. Ya, saya di rekening nggak pernah melihat puluhan juta. Di PTBS saya mendapatkan 20 juta penghasilan. Ya, apalagi masih muda kan waktu itu kan? Iya, betul. Luar biasa. Dan belum lulus kuliah. Oh, belum lulus kuliah waktu belum itu? lulus kuliah Luar pada saat biasa. itu.
Iya. Kalau mungkin teman-teman saya berharap nanti setelah kuliah bakalan kerja, Iya. bakalan pengen punya gaji dan pengen punya penghasilan puluhan juta, tapi saya alhamdulillah sudah punya karena saya menjalankan bisnis PTBS. Luar Dan biasa. itu tentunya proses gitu. Iya, memang dalam berbisnis apalagi di bisnis based corporation itu kan pasti butuh proses kan. Betul, ya. Yang namanya bisnis itu juga kan nggak instan. Rata-rata semua Iya. bisnis itu juga nggak ada yang instan gitu Pasti, kan. iya. Nah itu Kang Ahmad berarti sekarang ini kuliah udah selesai berarti? Kuliah sekarang udah selesai. Udah selesai ya? Walaupun pada situ masih kondisi COVID ya. Masih kondisi COVID ya? Akhirnya Iya. wisuda aja online. Seperti Ya itu. alhamdulillah berarti ketika ngejalanin bisnisnya dari pas waktu kuliah, Betul. terus ketika udah lulus tinggal nikmatin hasilnya kan berarti kan? Iya, tinggal fokus aja di PTBS gitu. Untuk bekerja nggak kepikiran ke arah sana karena udah jalanin bisnis gitu. Jadi kita tinggal jalanin bisnis kita aja, insya Allah ya kita mendapatkan penghasilan lebih besar lagi. Oke, nah sebelum kita ngobrolnya lebih jauh, saya Iya. agak penasaran nih. Tadi kan bulan pertama itu bisa mencapai 7 juta. Iya. Gitu kan. Nah, bulan kedua ini apakah hasilnya sama atau memang tergantung dengan ikhtiarnya kita gitu? Ya, kalau di bulan 2 ini saya karena produk saya udah habis, jadi saya jual per paket. Per Ya. paket Jadi per paketnya gitu ke masyarakat gitu. Nah, saya jualannya itu menggunakan Facebook Ads. Facebook Ads, Google Ads, dan juga saya bikin konten di Facebook. Dulu saya nggak jalanin TikTok. Dulu saya nggak jalanin TikTok, hanya Facebook sama Google Ads saja, seperti itu. Ya alhamdulillah closingan ada ya. Ya kisaran 5 paket, 10 paket ada di bulan kedua itu. Dalam satu bulan itu yang bulan kedua itu? Iya, bulan kedua. Masya Allah. Di bulan ketiga mulai meningkat karena terus berdatangan customer dari Google Ads dan juga Facebook Ads itu. Bulan kedua berapa tuh penghasilan tuh? Bulan kedua? Bulan kedua pernah mencapai 10 juta. 10 juta? Iya, 10 juta. Masya Allah, luar biasa. Ya dari Facebook Ads, Google Ads itu saya rutin untuk beriklan gitu. Oke. Sesuai dengan yang diajarkan kan kalau di tim kita ini diajari. Nah itu kan kalau Google Ads maupun Facebook ADS Iya. itu kan pasti kan mengeluarkan biaya. Tentu. Nah dalam satu bulan itu kalau dikalkulasikan gitu ya dalam sebulan itu pengeluaran berapa dibandingkan dengan penghasilan? Kalau pengeluaran dari iklan aja itu kalau saya biasanya 100.000 seminggu ya. 100.000 Berarti seminggu. kalau sebulan itu 400.000. 400.000 400.000 gitu. bisa menghasilkan 10 juta. Itu dari satu platform Facebook doang. Dari Facebook doang. Belum Google Ads Wah. gitu. Ya kisaran 800.000 gitu kalau di dua platform Facebook sama Google seperti itu. Luar biasa. Makin kesini kita belajar untuk jalanin pakai TikTok. Oke. Iya, pakai TikTok. Iya, pakai TikTok. Pakai TikTok, alhamdulillah pencapaiannya udah mulai meningkat lagi. Itu gitu. bulan ketiga. Setelah bulan ketiga. Oh, setelah bulan tiga. Setelah bulan ketiga setelah Iya. dapat motor berarti. Setelah dapat motor. Oke. Gitu. Saya alhamdulillah setelah dapat motor ini ya selain saya online, saya juga jalanin secara offline dengan mitra saya di Banten gitu. Yang dimana sekarang jaringan sebelah kanan saya udah 1.000 lebih. Udah 1.000 lebih. Iya, udah 1.000 lebih. Ya karena saya jalanin offline Yang sebelah kanan. sebelah kanan. Seperti itu. Karena kan di sini sistemnya kita seperti membangun 2 tim. Tim kanan dan tim kiri. Bagaimana tim kita itu berjalan dua-duanya. Gitu. Layaknya kita sebagai owner mempunyai karyawan kita gerakan. Gitu. Nah, alhamdulillah karyawan saya sebelah kanan, tim saya sebelah kanan berjalan cukup luar biasa gitu kan. Dan sebelah kiri ini tinggal pencapaian gitu, tinggal pencapaian dari tim-tim saya. Insya Allah sih di bulan ini atau enggak di bulan besok pencapaian reward kedua saya. Mobil. 150 juta. 150 juta. Luar Insya Allah. biasa, keren. Nah, ini banyak orang yang nggak paham. Iya. Tadi kan Kang Ahmad bilang yang sebelah kanan 1.000. Iya. Gitu kan, yang sebelah kiri
Yang sebelah kiri itu udah mau 250. Udah mau 250. Iya, 250. Nah, banyak orang yang belum gabung di Business Base Corporation, apakah 1000 sama 250 ini orang atau apa? Gitu. Nah, kalau 1000 ini paket. Paket ya. Paket. Jadi orang itu tidak sebanyak dari paket yang dibeli. Ya contohnya saya nih yang awal gabung waktu itu paket reguler, berarti saya terjadinya omset 3 paket di tim seperti itu. Ya berarti kalau tim saya misalkan ada yang gabung distributor itu 31 paket, berarti dapat 31 poin. Gitu. Nah yang 1000 itu adalah jumlah paket di tim saya, penjualannya, omsetnya. Di sebelah kiri itu mau ke 250 paket gitu. Nah, yang dimana perusahaan akan memberikan bonus komisi kepada kita, profit bagi hasil, ya itu 150 juta. 150 juta, oke. Nah gitu ya, buat teman-teman nih yang belum tahu, Betul. 1000 itu apa sih, 1000 kanan sama 250.000 kanan, 250 itu apa sih gitu kan? Karena kebanyakan orang beranggapan bahwa 1000 ini 1000 orang. Iya. 250 ini 250 orang. Bukan ternyata. Betul, kan? iya. Oh, iya itu. Jadi 1000 itu adalah 1000 poin atau 1000 paket dan juga 250 poin atau 250 paket. Jadi tergantung dengan penjualan kita juga sebenarnya kan, bukan tergantung orangnya kan. Iya gitu. Nah lanjut lagi nih gitu kan. Nah itu proses sebelum kita berlanjut ke ke depannya. Iya. Nah proses ketika dapetin reward motor yang 20 juta itu jalaninnya full online apa ada offline-nya? Ya kalau untuk setelah saya dapat reward yang ataupun bonus 20 juta itu saya jalanin online dan offline. Sebelumnya online, offline dan online dua-duanya dijalanin gitu. Sebelumnya online full. Oh, sebelumnya online full. Iya, sampai dapat bonus 20 juta itu. Oke. Terus saya jalanin online offline karena saya punya mitra yang bisa saya jangkau. Karena kan saya online itu menjangkau mitra di berbagai daerah di seluruh kota Indonesia, seperti itu. Nah kalau nggak bisa dijangkau berarti saya pengembangannya, bimbingannya itu melalui online. Kayak gitu. Yang dimana setiap hari itu kita ada Zoom meeting, bimbingan, pokoknya dibimbing full gitu sampai kita mendapatkan penghasilan gitu di tim kita. Berarti ada support sistemnya. Iya, ada support sistemnya. Nah, kalau offline itu saya terjun langsung untuk bantu bimbingan gitu agar bisa mengembangkan bisnisnya lebih luas lagi di daerahnya gitu. Sebenarnya enakan mana ngejalanin online sama offline itu perbandingannya menurut Kang Ahmad gimana? Ya tentunya enakan online ya. Kita nggak perlu susah payah ataupun membuang waktu hingga keluar kota ataupun yang lainnya, cukup hanya di rumah saja dan itu diajarkan di tim kita. Ada support sistemnya lengkap ya, dari mulai cara kita ngedit video, dari mulai cara kita beriklan, dari mulai cara kita bikin konten yang menarik seperti apa, bagaimana caranya meningkatkan followers, itu diajarin semuanya. Secara pengeluaran pun mungkin kayaknya lebih hemat di online ya? Iya, secara pengeluaran gitu, kita nggak perlu mengeluarkan ongkos untuk berpergian gitu, cukup hanya modal kuota doang. Iya, modal kuota doang kan? Iya. Terus paling juga ada media promosi kayak contoh tadi Facebook ADS sama TikTok ADS itu kan berbayar dan berbayarnya pun nggak seberapa gitu kan dibandingkan ketika kita dapat penghasilannya gitu. Iya betul. Nah, itu diajarin bagaimana cara kita beriklan dengan konten yang daging itu yang bisa menghasilkan penghasilan gitu. Nah rata-rata ketika orang berbisnis di network itu kebanyakan mereka pemahamannya bukan training tapi lebih ke motivasi. Nah kalau di komunitas Sahara menurut Kang Ahmad, bener nggak itu penilaiannya kira-kira? Ya kalau di tim kita ya khususnya di Sahara ini pengusaha anti riba ini kita nggak cuma hanya sekedar motivasi untuk membangun
semangat kita, tapi kita ada training yang rutin. Oke. Training yang rutin bukan hanya sekali 2 kali, tapi training yang rutin untuk kita bisa pelajari, gitu, bisa pelajari dan kita bisa praktekin. Ya percuma kalau kita udah jalanin Zoom meeting berkali-kali, sampai 1000 kali, tapi kita nggak praktekin kan, ya sama aja seperti itu. Pembahasannya, bocorannya dari Kang Ahmad mengenai training, apa aja sih yang dibahas kira-kira Kang Ahmad di komunitas Sahara ini? Jadi kalau di Zoom training itu kita ada step by stepnya ya, dari mulai materi dasar pengetahuan kita mengenai perusahaan, mengenai legalitas, mengenai produk, mengenai bagaimana kita mendapatkan penghasilan, berapa banyak yang akan kita dapatkan. Lalu nanti ada training mengenai edukasi, bagaimana caranya kita bikin konten, bagaimana caranya kita ngedit video, ya, dan juga bagaimana caranya kita bisa meningkatkan followers. Banyak sekali training-training, dan itu kita bisa pelajari semuanya, dan itu gratis. Gratis ya? Gratis. Terutama gratis itu. Beda hal waktu saya dulu jalanin reseller, itu kalau jalanin kelas seperti itu, ya banyak sekali, itu harus ada biayanya. Iya, berbayar kan? Berbayar. 500.000 sampai 1 juta kelasnya. Nah, dengan tim kita itu gratis dan itu rutinitas, tidak ada batasan waktu. Ya. Betul. Nah itu jadi buat teman-teman nih yang nonton, tadi udah dibilang sama Kang Ahmad. Jadi kalau di bisnis ini, di komunitas Sahara terkhusus, itu kita nggak cuman ada seminar buat motivasi aja. Iya. Karena kan kebanyakan pemahamannya bahwa trainingnya ini, wah kayaknya training seminar doang, paling membangkitkan semangat doang, kasih motivasi. Saya udah kenyang motivasi. Iya. Sama, saya juga sebenarnya udah kenyang motivasi. Tapi saya butuh ilmu bagaimana cara memasarkan produknya. Betul. Dan juga peluang usahanya. Iya. Nah, tadi Kang Ahmad udah bilang bahwa di komunitas Sahara ini ada training rutinnya. Iya. Mengenai marketing plan, editing video, ya betul video, ya, betul. cara kita bikin konten gitu kan. Betul, iya. Jadi secara nggak langsung, ketika kita ngejalanin bisnis ini, itu otomatis kita jadi konten kreator juga kan, berarti kan? Iya. Iya kan? Otomatis itu. Apalagi kita ngejalanin bisnisnya ini, khususnya di komunitas Sahara, ini kan rata-rata lewat online kan? Lewat online. Ya kan? Offline tuh jarang kan? Jarang sekali. Jarang kan? Kang Ahmad aja kan offline online kan? Iya. Ngejalaninnya kan? Jalaninya. Apalagi di awal-awal online juga. Iya. Gitu kan? Oke, nah itu teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar omong kosong, dan ini bukti nyata gitu. Iya. Dari Kang Ahmad sendiri. Nah, selanjutnya Kang Ahmad, perjalanan menuju bonus mobil 150 juta. Iya, insya Allah nih. Mudah-mudahan, doain aja ya. Udah berapa lama berarti dari jarak motor sampai menuju mobil sampai sekarang ini, udah berapa lama kira-kira? Kalau jarak dari reward motor itu ke mobil itu kisaran setahun ya. Setahun? Kenapa setahun? Karena waktu itu saya jalanin offline di Banten itu, ya, saya hanya mengembangkan tim sebelah kanan. Oke. Jadinya lama, ya, lama untuk dari reward motor ke reward mobil gitu. Jadi pengembangan saya di tim kanan, sehingga di tim kanan itu saya udah 1.100 lebih. Gitu ya. Yang diharuskan di bisnis PTBS ini kita harus menyeimbangkan dari tim kiri dengan tim kanan seperti itu, sehingga kita bisa cepat dapat bonusnya, dapat komisinya seperti itu ya. Nah, kalau dengan itu ya kita bisa mendapatkan bonusnya. Jadi setahun itu, dalam setahun saya untuk ke reward selanjutnya. Tapi dengan saya kredit misalkan ataupun beli mobil, nggak kejangkau kalau hanya dari gaji. Tapi di bisnis PTBS dalam 1 tahun saya bisa membeli mobil secara cash. Iya, gitu. betul. Nah, ini kan sebenarnya secara penghasilan itu kan sebenarnya bukan hanya dari rewardnya aja atau bonusnya aja kan? Iya, gitu kan. Kita pun bisa dapat penghasilannya tergantung pada penjualan per paketnya itu kan? Iya, betul. Iya kan? Jadi memang nggak berfokus pada rewardnya aja. Iya. Gitu kan? Perjalanan Kang Ahmad dalam setahun ini kan pasti punya penghasilan kan? Iya, ya betul. Kan? Nah, penghasilan terbesar dari Kang Ahmad itu kisaran berapa sih dari bisnis corporation syariah ini? Terbesar yang saya dapatkan
bisa sampai 22 juta. 22 juta Iya, per itu. bulan itu? Bukan. Yang saya dapatkan kan yang terbesar kan. Iya, yang terbesar. Aha. Kisaran total di beberapa bulan ada yang mencapai 22 juta. 22 juta. Bukan per bulan. Bukan 22, per bulan itu kan? Gitu, iya. 22 juta. Iya, ya, Buset. alhamdulillah. Gitu. Nah, Gila, saya gila, bentar lagi dapat 150 juta itu yang paling besar berarti. Udah yang paling besar kan. Wah. Tapi kalau semisal dalam sehari, jadi kan ini kan komisi dari penjualan per paket ini kan Iya, tergantung dari paketnya juga kan. betul. Nah itu kalau dalam sehari, Mm-mm. kalau paling besarnya berapa sih? Pernah yang didapat Dalam sehari dalam sehari? untuk penghasilan per paketnya, penjualan per paketnya. Hmm. Ini ya nggak seimbang Nggak gitu. seimbang. Ya kadang seminggu hitungannya seminggu itu bisa 1 juta ataupun 2 juta gitu. Tergantung closingan kita. Kadang semakin lama tuh di on itu perlu ada pengembangan untuk bisa kita mendatangkan customer lebih banyak lagi. Jadi nggak seimbang penghasilannya seperti itu. Tapi untuk mendapatkan rewardnya itu ataupun bonusnya itu pasti kita akan dapatkan gitu penghasilannya gitu. Artinya penghasilan di PT BES ini bisa kita dapatkan ya secara banyak dan juga besar dengan kita konsisten untuk menjalaninya. Iya, komisinya pun kan itu kan ada yang per hari, Ada yang per hari, ada yang mingguan ada sampai yang per mingguan. bulan juga. Kan? Betul, iya. Iya kan? Nah, kalau untuk per harinya itu kan kalau paket basic kan 400. Iya, betul. Dan per harinya nih, Kang Ahmad bisa dapat penghasilan berapa? Apakah ada yang priority kah, eksekutif kah gitu? Ya, saya ngitungnya nggak kalau per hari sih bolong-bolong ya, ada yang bolong-bolong Oke, gitu. bolong-bolong. Maksudnya saya ngitungnya seminggu itu saya bisa dapatkan 1 sampai 2 juta. 1 sampai 2 juta dalam gitu. seminggu itu. Dalam seminggu itu. Oke. Gitu. Luar biasa ini. Nah, berarti kalau per bulannya berapa tuh? Kalau per bulan? Kalau per bulannya ya bisa sampai Paling 4 besarnya? juta gitu. 4 juta? Oke. Gitu. Oke, kan di bisnis ini kan ada beberapa paket ya? Iya. Dari mulai paket basic, reguler, bisnis, eksekutif, priority. Iya. Nah, dari kesemua paket ini kira-kira ada yang pernah closing nggak nih? Nah, kalau saya pernah closing yang priority. Pernah yang priority? Iya, pernah yang priority. Itu orang Lampung. Orang Lampung? Iya, orang Lampung. Aduh, Masya Allah. Kebetulan beliau melihat peluang ini besar ya. Dan produknya beliau ingin untuk persawahannya, sawit gitu. Oke, Karena kita ada iya, produk iya, untuk iya. sawit. Pertanian ya? Pertanian. Khusus pertanian, di bidang pertanian. Untuk sawit. Alhamdulillah beliau mengaplikasikan produk kita pupuk sawit ini untuk sawitnya. Slow Seperti release itu. kan? Iya, base farm release. Slow release. Iya, betul. Luar biasa. Priority itu berarti produknya tuh ada 434 produk. 34 produk. Karena dia punya ada 40 hektar sawit gitu kan. 40 hektar. Dia pakai untuk 31 hektar dulu gitu, mau dicoba Luar gitu. biasa. Berarti kan kalau priority kan itu komisinya kan udah bukan 400.000, Iya. 12 juta. 12.400.000. 12.400.000 kan? Iya. Nah, ini banyak banget Kang Ahmad yang underestimate lah. Iya. Maksudnya kayaknya paket priority ini nggak ada yang beli kayaknya. Iya. Karena dari harga paket priority pun 77.600.000 kan. Iya. Tapi ternyata ada Dan itu banyak. ya. Ya, kadang kita harus melihat pangsa pasar kita. Jangan kita melihat teman ataupun saudara kita yang finansialnya lagi menengah ke bawah, kita tawarin priority. Kita tawarin bisnis yang nilai modalnya 77.600.000. Ya nggak bakal mampu. Nggak makan mampu gitu. Kita tawarin orang yang penghasilannya finansialnya menengah ke atas. Gitu. Menengah ke atas itu seperti apa? Pengusaha, pembisnis, ya, Pak Lurah, ya, Pak Camat ataupun gubernur ataupun yang lainnya gitu. Jangan kita nawarin temen ataupun
rekan kita, saudara kita yang menengah ke bawah Iya, finansialnya lagi kurang. Lagi gitu kan. kurang, gitu. Nih, paket priority beli 77 juta. Sana minjem ke bank. Karena kan mungkin juga. Karena kan kita ada paket yang terendah ya, cuman hanya 2.600.000. Betul, Itu bisa terjangkau pasti gitu. Betul. Karena bisnis di mana di luaran sana 2.600.000, potensinya bisa 1.670.000 Dan itu pun juta sekali seumur hidup. sekali seumur hidup dan dapat diwariskan. Luar Gitu. biasa, luar Diwariskan kepada anak kita ataupun saudara kita. Iya, jadi memang kalau untuk paket ini tergantung pemasaran kitanya. Betul, iya. Gitu kan. Kalau basic berarti sesuai dengan kemampuan orang. Misal Iya. finansialnya lagi kurang gitu kan, terus pengen berbisnis, akhirnya adalah paket terendahnya. Iya, betul. Basic gitu kan. Terus untuk orang yang menengah, yang mampu bisa paket di reguler. Betul. Tapi kalau rekomendasi Kang Ahmad, Iya. pilihan paket mana yang paling bagus ketika kita mau terjun di dunia bisnis based corporation syariah ini? Ya kalau pilihan yang bagus sih kalau menurut saya diawali dengan paket yang reguler dulu. Paket reguler. Paket yang reguler ini di mana kita punya 3 hak usaha. 3 hak usaha. 3 hak usaha. Jadi kita cukup untuk nantinya menambah penghasilan kita ketika ada perkembangan gitu, kita bisa menaruh tim kita lagi ya di sebelah kiri atau sebelah kanan, karena ada banyak untuk kita menaruh mitra di sana. Dan Seperti itu total aset yang bakal kita raih pun double kan? Iya. Iya kan? 3 kali kan? 3 kali gitu. 3 kali gitu. Oke. Dan itu produknya juga lebih banyak. Lebih banyak gitu. ya? Lebih 42 banyak. ya? Kalau hanya 14 sih dalam sebulan itu udah habis. Udah habis, benar. Udah habis. Udah habis. Udah gitu. habis. Nah kalau 42 produk itu ya bisa kita habis dalam 2 bulan atau enggak 3 bulan. Nah, Jadi ya memang setelah itu pinter-pinter kita memanajemen produk sebenarnya Betul, kan. iya. Dari 42 produk ini kan sebagian ada yang bisa kita konsumsi. Betul. Sebagian juga ada yang bisa dijadikan testimoni. Iya, testimoni. Orang-orang terdekat khususnya Iya, kan. betul. Jadi gimana caranya orang-orang ini menjadi konsumen produk dari Base Corporation. Iya. Gitu kan. Nah, kalau untuk sistem nah ini yang paling banyak ditanyakan nih. Banyak Iya. orang yang belum tahu gimana sistem cara kerjanya di bisnis Base Corporation ini. Iya. Ya, jadi cara kerja di bisnis PTBS ini tentunya dengan kita punya produk, ya kita bisa memasarkan produk kita. Memasarkan itu bukan berarti kita langsung kejual, tapi dengan kita membuat konten, kita buat konten apa yang produk yang kita pakai, kita bikin konten, kita pasar. Iklankan, Ya, promosikan di sosial media, kita bikin status di WhatsApp gitu kan, biar dikenal sama rekan-rekan kita, teman-teman kita gitu kan. Terus kita bisa tawarin secara langsung melalui WhatsApp ataupun melalui Facebook ataupun melalui TikTok kan sekarang zamannya digital ya. Jadi Ya, kita betul. harus manfaatin digital marketing itu seperti itu. Jadi jangan kita punya produk tapi kita taruh lemari aja. Terus kita simpen Iya, sampai iya. nantinya berdebu gitu kan, sampai expired gitu kan. Karena nggak Karena kejual-kejual. nggak kejual-jual gitu, kan. nggak kita posting, nggak kita promosikan gitu. Itu salah juga. Karena kita pembisnis tuh udah punya produk, kita harus bertanggung jawab bagaimana produk itu bisa laku. Dan harus kreatif juga Harus kan. kreatif juga gitu. Kalau untuk pemasaran makannya diadakanlah training marketing, ya kan, betul. soal marketing. Betul. Gimana caranya kita mempromosikan produk gitu kan. iya. Gimana caranya biar produknya ini laku, peluang usahanya pun sama. Betul. Gitu kan. Wah, Jadi, ini luar biasa gitu. Iya. Gimana tadi? Iya, jadi cara kerja di PTBS ini simple, cuman Simple. kita jarang konsisten Betul. untuk jalanin pekerjaannya seperti itu. Tinggal kita konsisten menikmati prosesnya, mencintai prosesnya, dan kita tidak merasa terbebani nantinya. Seperti layaknya kita kerja kan, kalau kita kerja itu dari pagi sampai sore, ya kan, kita pasti capek gitu, terus kita tidur, terus besok pagi kerja lagi, dan itu kita menikmati prosesnya, Iya. mencintai prosesnya. Walaupun kita mendapatkan penghasilannya di akhir bulan, mendapatkan gajinya di akhir bulan, tapi kan setiap harinya tuh kebutuhan kita yang perlu kita penuhi, betul kan ya? Tapi di akhir bulan baru kita mendapatkan penghasilannya. Betul. Nah, banyak orang sebelum akhir bulan itu banyak yang berhutang ke warung lah, ataupun
ke aplikasi pinjol lah Iya. ataupun Nah, itu lagi maraknya. betul. Pinjol tuh. Ataupun pinjaman kepada saudara ataupun temannya gitu. Nah, dengan kita berbisnis di PTBS ini, kita bisa mendapatkan penghasilan harian, mingguan, hingga bulanan seperti itu. Tergantung dari kinerja kita sendiri kan. Betul, iya. Ya kan, kalau misal kita ya sebenarnya bukan mau merendahkan pekerjaan lain, tapi ya saya juga pernah merasakan Iya, gitu. betul. Mau sekerja keras apapun saya, tetap aja penghasilan sebulannya tetap segitu. Betul, iya. Gitu kan. Berbeda dengan ketika kita berbisnis. Kalau kitanya kerja keras, Iya. otomatis hasilnya pun sesuai dengan kerja keras kita. Iya. Kan? Iya kan? Sesuai dengan kerja keras kita, bagaimana kita effortnya terhadap produk kita gitu. Jangan kita pengen penghasilan tapi kita nggak melaksanakan apapun gitu. Betul, betul, Dan betul. itu nggak konsisten seperti itu. Betul. Oke, nah berarti target mobil berapa lama lagi berarti? Kang Ahmad? Ya target insya Allah bulan inilah. Bulan ini ya? Bulan ini atau nggak Masya bulan Allah. besok mudah-mudahan bisa tercapai. Amin, gitu. amin. Mudah-mudahan sesuai target lah Sesuai bulan target. ini. Terus juga closingan juga lancar gitu Amin, kan. amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ya kita semua yang menjadi reseller mudah-mudahan bisa Betul. seperti Kang Ahmad juga. Iya. Gitu kan. Terus ikuti trainingnya jangan lupa. Itu kan di komunitas Sahara khususnya. Betul. Khususnya para reseller yang ada di komunitas Sahara. Jangan lupa ikutin trainingnya. Terus juga ikhtiarnya terus semangat terus. Betul. Jangan sampai jangan sampai kendor semangatnya karena memang Iyalah. banyak banget Banyak banget. yang kendor semangatnya. Aduh Kang, saya ini gimana gitu rata-rata. Nah dari Kang Ahmad sendiri Iya. ada pesan-pesan nggak buat para teman-teman yang menonton yang memang belum bergabung? Iya. Gitu. Buat teman-teman yang belum bergabung, tentunya teman-teman di sini pastinya ingin hidupnya lebih baik lagi, ya. Untuk bisa memiliki penghasilan, nggak perlu teman-teman bekerja. Teman-teman bisa jalankan bisnis Best Corporation ini dengan teman-teman dibimbing, diarahin, di training, ya, Betul. secara lengkap, ya. Cuman di tim kita ini, ya, yang support sistemnya lengkap, ya. Bisa offline, bisa online, seperti itu. Bagaimana teman-teman tinggal belajar aja, belajar dan action. Dan actionnya itu harus konsisten, karena kalau nggak konsisten ya percuma. Iya, gitu, betul. Nah, terus untuk teman-teman yang udah bergabung dan lagi kurang semangat buat jalanin bisnisnya itu gimana pesan-pesannya? Ahmad, Untuk bagi saran-sarannya. teman-teman mitra yang udah bergabung, ya, bagi teman-teman reseller yang udah bergabung, jangan patah semangat, ya. Jangan sampai kita itu terbawa dengan haters ataupun netizen di luaran sana yang menganggap bisnis ini bisnis tipu-tipu ataupun bisnis yang negatif lah, karena mereka tidak berjuang secara secara maksimal gitu, ya. Mereka baru sekali dua kali berjuang tapi mereka sudah berhenti dan akhirnya mereka jadi haters gitu. Nah, kita harus berkaca kepada mentor kita, berkaca kepada coach kita, ya. Nah, bagaimana cara kerja mereka? Nah, kita bisa praktekkan. Jangan lupa terus untuk belajar di Zoom training ataupun di Zoom meeting lainnya, ya, agar kita bisa upgrade skill, upgrade kemampuan. Dan jangan lupa jangan pernah bosen untuk terus bertanya kepada mentornya. Karena kalian ketika daftar pasti mentornya akan memberikan bimbingan dan itu manfaatkan ya secara maksimal agar kalian bisa evaluasi, bisa mendapatkan solusi dari mentor kalian seperti itu. Oke, mantap ini pesan-pesan dari Kang Ahmad. Ya pada intinya gini, kalau orang lain aja bisa, Kang Ahmad aja bisa, kenapa kita nggak bisa? Pasti bisa. Gitu kan? Pasti bisa. Iya, betul. Memang secara rezeki tidak akan sama, tapi kalau kitanya benar-benar ikhtiar, terus juga berdoa, insya Allah pasti ada jalannya, betul. Itu teman-teman. Nah, oke, terima kasih Kang Ahmad. Siap. Di Prime Talk kali ini saya udah ngobrol-ngobrol panjang dengan Kang Ahmad. Makasih banyak juga buat Kang Ahmad udah Sama-sama. sharing-sharing juga, udah ya kita dapat ilmunya lah dari sini gitu kan. Nah, oke, buat teman-teman yang mau daftar
gitu kan, mau daftar bisa langsung ke Kang Ahmad atau ke saya. Nanti saya bakal cantumin nomor saya atau juga nomor WA saya sama Kang Ahmad di kolom deskripsi. Siap. Gitu. Jadi tetap semangat buat teman-teman para reseller dan yang belum daftar. Betul. Jangan dinanti-nanti, jangan ditunda-tunda. Betul. Daripada akhirnya kedepannya menyesal karena telat bergabung. Oke, gitu aja. Terima kasih sebelumnya Kang Ahmad. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.